Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, Ahok pegang kunci rahasia Jokowi. Beranikah KPK mengusut? Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin, menyoroti soal dugaan korupsi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Novel mengatakan, saat ini KPK seolah sedang beruji nyali. Mereka dihadapkan pada laporan untuk bisa mengungkap soal kasus dugaan korupsi dari Ahok. Akankah dengan laporan dugaan 7 kasus korupsi Ahok bisa menyeret Ahok ke dalam sel lagi? Jika KPK berani mengusut, bisa jadi kasus ini akan berbuntut panjang, termasuk menyeret orang penting di negara ini. Mengingat Ahok sangat tahu memegang kunci rahasia Jokowi, katanya. Pentolan 212 ini menyebut perkara dugaan korupsi Ahok masih erat terkait dengan jabatan saat dirinya masih bersama Jokowi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Terpisah, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menambahkan, wajar-wajar saja ketika ada mantan penyelenggara negara kini diduga menyalahgunakan kekuasaan kepentingan sendiri. Tak terkecuali dengan pelaporan terhadap Ahok di KPK dengan dugaan melakukan korupsi ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai pelaporan ini hanya karena ada agenda politik tertentu, tuturnya. Sebelumnya, PLT Jubir KPK Ali Fikri menerangkan, laporan soal kasus Ahok yang diberikan kepada Poros Nasional Pemberantasan Korupsi PNPK telah diserahkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Kasus-kasus yang diduga dilaporkan ialah kasus lama yang belum diungkap, misalnya soal Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Berita kedua, Presiden Habibie pasti menangis melihat ini. Wamen ditambah, ilmuwan dipecat, hancur negara ini. Keputusan Presiden Joko Widodo yang kembali menambah kursi wakil menteri turut disoroti tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Sebab saat ini penyakit itu ada pada banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Artinya, obat yang diberikan seharusnya adalah mengganti menteri tersebut, bukan malah memberikan sang menteri wakil. Banyak menteri tidak becus bekerja. Malah wamen-wamen penghias doang, malah ditambah, kata RR kepada wartawan Sabtu 8 Januari. Tidak hanya itu, sosok yang kaya solusi dan inovasi tersebut juga menyesalkan banyaknya pendengung alias buzzer yang dipelihara pemerintah untuk mencari pembenaran. Apalagi para buzzer tersebut kini cenderung suka-suka sendiri karena merasa selalu di jalur benar. Anehnya lagi, ratusan saintis dan peneliti dipecat saat lembaga Eijkman dilebur dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Padahal negeri ini sedang butuh banyak peneliti untuk bisa lepas dari pandemi COVID-19. Buzzer RP dipelihara, ilmuwan malah dipecat. Benar-benar kumaha aing, pungkasnya. Berita ketiga, mengejutkan. Analisa Rocky Gerung soal Wakil Menteri Tito Karnavian. Bongkar tujuan Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung blak-blakan menduga langkah Presiden Joko Widodo menambah kursi Wakil Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk mengintai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu. Pasalnya, menurut Rocky Gerung, menteri yang sepemikiran dengan Presiden tentu tak memerlukan posisi Wakil Menteri. Keduanya ini sangat politis, apalagi berhubungan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan politik di Indonesia. Jelas Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai langkah Presiden Jokowi menambah kursi Wakil Menteri adalah upaya untuk melancarkan agenda yang buruk. Pasalnya, memperbesar birokrasi sendiri adalah langkah yang buruk. Di mana-mana, birokrasi itu harus diperkecil supaya lebih efisien. Motifnya dari awal itu, termasuk untuk persiapan pemilu 2024, ungkapnya. Menurut Rocky,
pengangkatan wakil menteri dalam negeri oleh Presiden Jokowi ditunjukkan untuk memastikan Menteri Dalam Negeri tak akan menyalahkan kekuasaan dalam 2 tahun ke depan. Terutama dalam pengangkatan 287 pelaksana tugas PLT Kepala Daerah yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023. Ada Golkar dan PDIP juga yang berkepentingan di situ agar wakil Mendagri bisa berbagi jatah pengendalian politik bersama sang menteri, tuturnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai wakil menteri juga dipersiapkan untuk perombakan kabinet yang isunya terus bergulir. Oleh karena itu, Tito Karnavian dianggap sebagai menteri yang posisinya paling terancam saat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Kalau ada wakil Mendagri dari PDIP, dia pasti akan menggantikan Tito untuk mematikan 287 PLT kepala daerah itu ada di bawah koordinasi PDIP, pungkasnya. Berita keempat, Ferdinand Hutahian kena batunya, korban kultur jilat-menjilat. Penista agama yang melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ferdinand Hutahian, meminta maaf kepada umat Islam. Ia mengaku khilaf, menuliskan cuitan Allahmu lemah. Seiring dengan permintaan maaf itu, Ferdinand mengaku bahwa dia seorang Muslim tetapi minim ilmu agama. Karena itu, dia memohon bimbingan dari para guru agama. Tidak hanya meminta maaf, mantan politisi Partai Demokrat itu mengatakan dirinya menderita penyakit Down selama setahun. Mungkin itulah yang membuat dia mengalami semacam disorientasi. Bisa jadi dia terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Mengapa akhirnya Ferdinand meminta maaf? Padahal dia sempat menunjukkan sikap keras untuk melaporkan balik orang yang melaporkan penista agama yang dia lakukan. Apakah permintaan maaf ini mengisyaratkan bahwa dia tak di-backing? Persis, itulah persoalannya. Sekiranya dia punya backing, dia akan melawan. Tak mungkin Ferdinand meminta maaf. Hari ini dia tak punya siapa-siapa untuk menyetop kasus penistaan itu. Dia dibuang dari sisi SBY, tetapi tak diterima oleh Jokowi. Ferdinand kenal dengan sejumlah petinggi pemerintahan, tapi tak bersambut. Jangankan bersambut, bahkan ada indikasi bahwa kepolisian merasa mendapatkan tumbal untuk digunakan sebagai bukti bahwa mereka menangani serius pelaporan pelecehan agama. Bahwa polisi tidak tebang pilih. Penanganan kasus Ferdinand dengan serius oleh polisi akan dipamerkan, supaya publik bisa diyakini bahwa kali ini polisi serius. Polisi berhutang kepada umat Islam. Mereka membiarkan Denny Siregar, Permadi Arya Abu Janda, Ade Armando, dan lain-lain yang seenaknya melanggar aturan tanpa proses hukum. Jadi, mumpung ada Ferdinand Hutahian yang bisa diproses, dia bukan orang Jokowi atau belum diterima masuk ke gerombolan buzzer kebal hukum, meskipun dia berusaha menjilat junjungan. Sekarang, mungkin Ferdinand menyesal. Dia menjadi korban kultur jilat-menjilat. Ternyata menjilat pun harus pakai fit and proper test. Dicek rekam jejaknya, apakah asli Jokower atau akrobater.